Orang-orang muda yang mau dan berusaha untuk mewujudkan keinginannya merupakan salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia. Halo semua, namaku Dita Maharani Nabila Soekarno Putri atau yang biasa disebut Dita. Lahir di kota Kayu Jati, Blora pada 4 Oktober 2003, besar di kota Pudak Gresik dan kini menetap di kota Santri yang terkenal akan makanan khasnya yaitu pipang, Pasuruan. 18 tahun hidup mengajarkan kepada banyak hal luar biasa. Salah satunya saat aku duduk di bangku SMA Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman, baik suku, ras, agama, maupun kebudayaannya. Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, Provinsi Jawa Timur kaya akan budayanya yang luar biasa. Di antaranya adalah Reok Ponorogo dan Ludruk yang menjadi ikonik Indonesia di kancah internasional. Selain itu, masih banyak kebudayaan lain di Jawa Timur yang sangat luar biasa. Di daerahku sendiri, banyak kebudayaan-kebudayaan keren seperti salah satunya adalah Tari Terbang Bandung yang merupakan drama tradisional khas rakyat Pasuruan dan merupakan perkembangan dari seni hadrah dengan dilengkapi sepasang kedencong atau kendang kembar dan sebuah cidor yang dimainkan atau ditarikan oleh 2 atau lebih grup yang dipentaskan secara bersama-sama. Duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 1 Pasuruan merupakan suatu kebanggaan untukku. SMA Negeri 1 Pasuruan merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berakreditasi A, menjadikannya sebagai salah satu sekolah terbaik di kota Pasuruan. Selain itu, SMA Negeri 1 Pasuruan juga menduduki peringkat 250 nasional tahun 2021 berdasarkan nilai UTBK terbaik menurut data LPMPT. SMA Negeri 1 Pasuruan juga telah mendapat berbagai julukan lainnya, seperti Sekolah SKS, Sekolah Rujukan Nasional, Sekolah Ramah Anak, dan juga Sekolah Dalam Jaringan. Berbagai prestasi telah diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan, baik dalam bidang akademik seperti kompetisi sains nasional atau KSN, maupun non-akademik seperti kejuaraan olahraga dan juga kesenian. Di SMA Negeri 1 Pasuruan terdapat banyak sekali indera maupun ekstrakurikuler yang mampu menjadi wadah bagi minat dan juga bakat siswanya guna meraih prestasi seperti paskibraka, traditional dance, modern dance, paduan suara, pramuka, dan masih banyak lainnya. SMA Negeri 1 Pasuruan juga menyediakan berbagai fasilitas protokol kesehatan yang mampu menunjang kegiatan belajar mengajar. Apalagi dalam kondisi new normal seperti saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan secara tatap muka terbatas. Melalui visi misinya, SMA Negeri 1 Pasuruan telah berhasil mencetak berbagai alumni-alumni luar biasa seperti Bapak Haji Muhammad Misbahun selaku anggota DPR RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono selaku guru besar UGM, dan masih banyak alumni-alumni hebat lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan hal mendasar untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Teringat pada perkataan John Maxwell, hidup adalah masalah pilihan, dan setiap pilihan yang kamu buat akan membentukmu. Membawaku pada banyak di antaranya keputusan-keputusan besar dalam hidupku. Salah satunya adalah keputusan untuk menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Pasuruan. Ya, disinilah tempatku menuntut ilmu dan mengembangkan minat bakatku. Tak hanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas, aku pun memutuskan untuk aktif di luar kelas. Karena sejatinya, setiap hal dalam kehidupan adalah pembelajaran. Di bangku SMA ini, aku aktif di berbagai organisasi seperti Remaja Musola Niblasul Ilmi dan juga OSIS Sewakatis Masa. Di OSIS sendiri, aku berhasil dan diberi amanah untuk mengemban tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai Ketua Umum OSIS periode 2020-2021. Tak hanya sampai di situ, aku juga berkesempatan untuk menjadi bagian dari Himo SMA Jawa Timur dan bertemu dengan perwakilan Ketua OSIS terbaik se-Jawa Timur. Berbekal dari pengalaman berorganisasi, membantuku meningkatkan kemampuan dalam hal public speaking, di mana pada masa ini kemampuan public speaking menjadi salah satu skill yang sangat dibutuhkan. Selain itu, aku juga memiliki ketertarikan pada bidang musik, khususnya pada bidang tarik suara. Bagiku, musik dapat menjadi penenang dikala aku sedang penat.
aku pernah tergabung dalam paduan suara kota yang bernama Gita Suradira. Banyaknya pengalaman dari berorganisasi membuatku semakin meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarku. Hal tersebut membuatku tertarik untuk mengikuti berbagai event kemanusiaan seperti pernah mengikuti dan berhasil menjadi delegasi pada ajang ASEAN Youth East Java 2019, di mana acara tersebut merupakan pertukaran pemuda untuk mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional. Yang selanjutnya adalah Sosiotrip Social Project Lombok 2020, di mana aku menjadi sukarelawan untuk membantu di daerah terpencil di Pulau Lombok. Tak hanya itu, aku juga turut berpartisipasi dalam acara Dharma Bakti Sewagati yang diadakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan untuk membantu mengajar adik-adik di panti asuhan yang kurang mampu. Karena bagiku, ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga harus bermanfaat untuk orang dan lingkungan sekitar kita. Tak hanya aktif pada kegiatan sosial saja, sebagai seorang pelajar, aku juga berusaha berprestasi dalam bidang akademik. Di antaranya adalah aku mewakili sekolahku dalam ajang kompetisi sains nasional atau KSN di bidang geografi. Aku juga aktif berpartisipasi dalam berbagai olimpiade di luar sekolah, seperti pernah mendapat predikat bronze pada National Sinusure Olympics bidang geografi, dan juga masih banyak lainnya. Di kondisi new normal seperti saat ini, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru dan harus dapat memanfaatkan waktu serta teknologi semaksimal mungkin guna menunjang dalam meraih prestasi. Belajar, belajar, dan belajar. Setiap orang pasti akan belajar, tak mengenal yang namanya usia. Baik anak-anak hingga kita dewasa akan terus belajar. Dalam memicu motivasi untuk terus belajar, yang saya lakukan adalah yang pertama, mempersiapkan mindset yang benar dan juga niat yang baik. Mengapa demikian? Hal ini adalah hal-hal yang paling mendasar. Jika kita memiliki mindset yang benar dan juga baik, maka kita akan dengan mudah menerima apa yang akan kita pelajari. Sebaliknya, dengan mindset yang salah, kita akan sulit untuk menerima apa yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah mampu membagi waktu dengan baik. Mengembangkan potensi dan juga bakat yang kita miliki itu sangat penting. Akan tetapi, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu untuk mengejar nilai akademis. Yang ketiga adalah konsisten dan terus mencoba. Kegagalan dalam suatu percobaan adalah hal yang lumrah dan sangat biasa terjadi. Akan tetapi, sejatinya kamu benar-benar gagal ketika kamu tidak mau untuk mencoba. Berawal dari kegagalan, kamu akan terus belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat, terbuka terhadap pendapat orang lain. Melalui diskusi dan bertukar pendapat dengan orang lain akan membuka wawasan baru bagi kita. Selain itu, dengan berdiskusi, kita juga dapat meningkatkan relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita loh. Keputusan membantumu untuk mengambil sebuah tindakan, sedangkan disiplin membantumu untuk meraih kesuksesan. Sudah saatnya kita sadar bahwa generasi muda adalah agen pembangunan bangsa. Jangan takut mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupmu dan ciptakanlah banyak pengalaman luar biasa. Karena sejatinya, setiap anak muda pasti memiliki potensi dan bakat yang dapat dikembangkan untuk meraih prestasi. Ingat bahwa setiap hal dalam kehidupan adalah pembelajaran. Saya Dita Maharani Nabila Soekarno Putri, siap menjadi bagian Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award 2021. Semasa, we are one.